Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keluarga Susetyo YouTube channel. Selamat menonton video terbaru dari kami. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله وسار على نهجه واتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ketakwaan, kesolehan, keimanan yang tumbuh dan terus meningkat setelah kita menunaikan tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala membuka peluang kita sebesar-besarnya untuk masuk ke dalam surga, kemudian ditutup seluruh pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Maka alangkah bahagianya orang yang sudah mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga Allah yang paling tinggi, mendapatkan ridhonya, kemudian dibebaskan oleh Allah dari neraka dan juga godaan setan yang terkutuk. Nah, nikmat ini tentu harus kita syukuri agar terus bertambah, terus meningkat, sehingga jebakan-jebakan yang membuat kita kembali menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat, itu bisa kita hindari dan kita tetap istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah istiqomah ini adalah perintah wajib kepada Rasulullah dan juga kepada umatnya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la taqtaw
innahu bima ta'maluna basir. Dan beristiqomalah engkau wahai Muhammad sebagaimana Allah telah memerintahkanmu, dan juga orang-orang yang bersamamu dari umatmu yang terus bertobat. Wa man taba ma'ak wala taqaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini perintah wajib dengan fi'lu amr. Jadi kalau kalimat perintah dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah, status hukumnya wajib sampai ada keterangan yang merubahnya dari wajib menjadi sunnah. Dan sikap istiqomah itu tidak ada satupun yang merubahnya dari perintah wajib menjadi perintah yang sunnah. Makanya siapapun yang tidak istiqomah di jalan Allah, maka dia pasti berdosa dan bersalah. Makanya diperintahkan untuk bertobat, wa man taba ma'ah. Jadi orang-orang yang tergelincir dari sikap istiqomah harus bertobat kepada Allah agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah contohkan bagaimana kita beristiqomah terbaik. Beliau berwasiat dalam hadisnya dengan amalan yang tidak terlalu susah untuk kita lakukan. Beliau berwasiat, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh amal-amal kalian adalah yang paling dawam, paling istiqomah walaupun sedikit. Walaupun dengan standar minimal kita sebagai seorang muslim, kita istiqomah 17 rakaat tiap hari. 5 kali kita tunaikan dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu istiqomah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanding orang bisa jadi di Ramadan nambah banyak sekali sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, taraweh, kemudian sholat duha, sholat-sholat yang lain. Setelah Ramadan terjebak dengan jebakan setan, merasa sudah cukup banyak bekal takwa, bekal amal soleh di bulan Syawal, mulai kemudian luntur sikap istiqomahnya, mulai tidak sholat berjamaah, pelan-pelan kemudian sholat subuh tidak lagi ditunaikan, subuhnya kesiangan, terkadang sibuk dengan silaturahim, zuhur pun lewat. Ini orang-orang yang terjebak dengan jebakan-jebakan sikap istiqomah. Dalam ungkapan ulama, ketika setan dibelenggu selama bulan Ramadan dan dilepas saat bulan Syawal, dia bersumpah untuk balas dendam kepada hamba-hamba Allah. Karena terkungkung dan terbelenggu di bulan Ramadan, dia tidak bisa menggoda manusia, tidak bisa menggoda hamba-hamba Allah, maka dia lampiaskan balas dendamnya di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Inilah jebakan sikap istiqomah yang paling harus kita waspadai. Makanya untuk tetap berada dalam ritme amal soleh yang benar dan lurus, kita masih disunahkan puasa Syawal 6 hari untuk tetap pada sibghah atau celupan Allah, sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun.
celupan Allah yang bisa mempermanenkan hati-hati kita pada ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, pada keimanan. Itulah sebaik-baiknya sibghah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan kita hanya berhamba kepadanya, beribadah kepadanya. Maka kita rujuk kembali kepada apa yang kita nyatakan dengan tegas. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah sumpah setia kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sungguh-sungguh salatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku benar-benar untuk Allah. Karena kita sudah terlatih makan saja dengan izin Allah. Saat Ramadan kita tidak makan di siang hari karena belum diizinkan oleh Allah. Jadi kita makan dengan izin Allah dan lillahi ta'ala. Kita makan karena Allah, kita minum karena Allah. Kita tidak makan dan minum juga karena Allah, karena dilarang sepanjang waktu puasa sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Maka hati-hati dengan jebakan setan. Hidup ini benar-benar hanya untuk Allah, lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Makan itu hanya sarana. Makanan itu juga makhluk Allah, minuman makhluk Allah. Perut kita yang mengolahnya juga makhluk Allah. Jangan sampai kita malah hidup untuk makan, untuk minum, untuk memuaskan semua nafsu kita dalam kuliner-kuliner yang memang sangat menjebak. Kadang-kadang orang harus terbang ke luar negeri hanya untuk mencicipi makanan. Karena punya duit, pergi. Banyak sekali amal-amal proyek prioritas dan utama ditinggalkan hanya untuk makan. Jebakannya setan. Dibuat kita terbuai hanya untuk makan sushi, makan apa, pergi ke Jepang. Padahal ongkosnya kalau disedekahkan ke masjid jadi wakaf atau kepada orang fakir miskin, pahalanya sangat besar. Ini jebakan pertama. Jebakan kedua adalah hawa nafsu kita sendiri. Ketika kita dibebaskan oleh Allah makan di siang hari, itu tetap dengan adab. Karena Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Bahkan orang-orang mubazir itu dikatakan sebagai saudara setan. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Janganlah kalian bersikap mubazir, karena mubazir itu orang-orang yang melakukannya adalah saudara-saudara setan. Ini bahasa Al-Quran, ikhwanas syayatin. Apakah kalian suka menjadi saudara setan padahal setan itu kafir kepada Allah? Wa kana syaitanu li rabbih kafur. Ini saudaranya berarti juga ikut-ikut kafir. Orang-orang yang mubazir itu saudara setan berarti ikut juga dengan kekafuran setan. Sikap kafurnya setan. Ini bahasa Al-Quran penyindir. Maka kita hati-hati dalam memuaskan hawa nafsu. Dan itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan kita dan juga kenyamanan dalam hidup kita, keseimbangan dalam tubuh kita. Ini yang kedua, jebakannya adalah hawa nafsu. Yang ketiga, jebakan fitnah dunia dan segala kesenangannya.
Orang terjebak dengan syahwat-syahwat kelamin dan juga keindahan-keindahan dunia. Ini adalah hal yang sangat ditakutkan tertimpa kepada umatku, kata Rasulullah, adalah fitnatun nisa. Jadi godaan wanita atau lawan jenis. Karena Bani Israel itu hancur, itu disebabkan oleh juga godaan-godaan lawan jenisnya, wanita yang menjebaknya dalam perbuatan-perbuatan zina dan nista. Padahal selama Ramadan sudah dididik, kita dibentuk oleh Allah untuk benar-benar menahan hawa nafsu kelamin, hawa nafsu duniawi. Karena sebetulnya orang yang paling sengsara itu adalah orang yang tidak puas-puas memuaskan hawa nafsu. Itulah orang yang paling sengsara sesungguhnya. Ada orang yang qanaah, haqiqatul ghina al-qanaah. Ala innal ghina al-qanaah. Bahwa sesungguhnya kekayaan itu adalah sebetulnya kepuasan. Kita nikmat makan sayur tempe tahu, ikan asin, nikmat itu sudah merupakan kekayaan sejati, kata Rasulullah. Tapi kalau orang walaupun makannya prasmanan, semuanya ada, tapi tidak pernah ada rasa puas, sesungguhnya dialah orang paling sengsara di dunia. Ini fitnah jebakan dunia dan segala kenikmatannya. Yang keempat, jebakan kawan-kawan atau rekan-rekan yang terus menjebak kita dalam dosa. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu akan dinilai agamanya dari orang yang paling dekat dalam pertemanan dengannya. Maka hendaklah kalian memilih orang paling dekat itu adalah orang yang paling bertakwa. Makanya doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan jalan yang istiqomah lurus kepada surga dan ridho Allah, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Inilah sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi kalau kita berteman sebagaimana pepatah, berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan kebagian wanginya walaupun kita tidak beli, tidak memakai. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan yang buruk, dengan tukang api, tukang yang membuat semua kita menjadi ternoda dengan noda-noda, maka kita juga akan terkena walaupun kita sudah menghindar terus-menerus. Ini jebakan teman-teman yang buruk yang keempat. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini karena waktu yang sangat singkat adalah jebakan posisi dan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sesungguhnya amanah itu adalah tanggung jawab. Allah memberikan amanah itu agar kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi terkadang amanah itu menjebak kita. Mumpung jadi pemimpin, mumpung jadi pejabat, mumpung karir tinggi, mumpung bisa memakan siapapun, mengambil siapapun, menzalimi siapapun, itu jebakan-jebakan yang ada pada amanah yang tidak ditunaikan. Makanya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian menunaikan amanah kepada ahlinya.
Seorang suami amanah harus menunaikannya kepada anak istrinya. Seorang pemimpin adalah amanah untuk menyempurnakan semua hak-hak rakyatnya. Makanya tidak sembarangan orang yang memikul amanah ini. Tapi karena jebakan-jebakan amanah, jebakan-jebakan jabatan, jebakan-jebakan peran, karir, orang berlomba untuk jadi pemimpin tapi tidak pernah memikirkan apakah dia sanggup menjalankan amanah itu atau tidak. Dalam Islam, pemimpin itu sayyidul qaum khadimun. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan. Bukan untuk menumpuk harta, mengayakan anak, kerabat, semua orang-orang konco-konco KKN dan lain-lain. Dan kata Rasulullah, innaha la hasrah yaumil qiyamah. Itu adalah penyesalan paling besar kelak di hari kiamat adalah pemimpin yang tidak amanah. Ini jebakan dalam istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar tetap istiqomah jalan lurus menuju ridha Allah dan surganya. Memang selalu ada ujian karena untuk membuktikan kejujuran kita, benar-benar kita istiqomah, tidak goyah ke kanan ke kiri, tetap lurus. Ihdinas siratal mustaqim menuju ridha Allah dan surganya. Selalu ada ujian. Kalau tanpa ujian itu malaikat. Manusia selalu ada ujian. Dan orang yang lurus adalah orang yang berhasil melawan jebakan-jebakan, semua jebakan-jebakan yang membuatnya terhalang dari sikap istiqomah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة للمستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم بتقوى الله فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين. اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب
قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين والف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اتقوا الله واستقيموا فأوصاكم بالاستقامة فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. Terima kasih sudah menonton video kami. Like bila suka, komentar, dan bagikan bila bermanfaat, dan subscribe channel Keluarga Susetio jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.